Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fahira dari kelas 11-12. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang VOC. VOC yang merupakan organisasi dagang Belanda yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah kolonialisme di Indonesia. Saya akan menjelaskan yang pertama, latar belakang kedatangan VOC. Awalnya, bangsa Eropa datang ke Indonesia karena tertarik dengan rempah-rempah yang ada di Indonesia seperti pala dan cengkeh. Harganya sangat mahal di Eropa pada saat itu. Bahkan, rempah dianggap lebih berharga daripada emas. Belanda ingin ikut mendapatkan keuntungan seperti Portugis. Namun, pedagang Belanda saling bersaingan dan membuat kerugian. Untuk menyatukan kekuatan, pada tahun 1602 pemerintah Belanda membentuk VOC dengan tujuan menguasai perdagangan rempah di Asia, terutama di Indonesia. Yang kedua, tokoh penting VOC. Salah satu tokoh penting VOC adalah Jan Pieters Jonkhoy, yang dikenal sebagai Gubernur Jenderal VOC. Ia dikenal tegas dan tidak segan untuk menggunakan kekerasan untuk memperluas kekuasaannya. Di bawah kepemimpinannya, VOC tidak hanya berdagang, tapi mulai menguasai wilayah, membuat perjanjian dengan kerajaan lokal, bahkan mencampuri urusan politik kerajaan Indonesia. Yang ketiga, kebijakan VOC di Indonesia. Untuk mempertahankan kekuasaan, VOC menerapkan berbagai kebijakan, diantaranya pertama, monopoli perdagangan. Rakyat hanya boleh menjual rempah-rempah kepada VOC. Kedua, kerja paksa atau rodi untuk kepentingan VOC. Ketiga, hak ekstirpasi, yaitu membakar tanaman rempah milik rakyat agar harga tetap tinggi. Yang keempat, pajak upeti yang memberatkan rakyat. Kelima, politik divide et impera atau adu domba antar kerajaan agar VOC mudah menguasai Indonesia. Keempat, wilayah atau kerajaan yang dikuasai Indonesia. VOC menjadikan Batavia atau Jakarta pada saat ini sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan. Selain itu, VOC menguasai wilayah penting penghasil rempah seperti Maluku, Ambon, Banten, Makassar, dan pesisir Jawa. VOC juga ikut campur dalam kerajaan seperti Mataram, Banten dengan cara membuat perjanjian yang merugikan pihak kerajaan. Kelima, dampak kolonialisme VOC. Kehadiran VOC membawa dampak besar bagi Indonesia. Dampak negatifnya, rakyat mengalami penindasan, kemiskinan, kerja paksa, dan peperangan di berbagai daerah. Banyak rakyat kehilangan kebebasan dalam berdagang karena monopoli VOC. Namun ada juga dampak positif seperti pembangunan pelabuhan, benteng, dan munculnya sistem administrasi perdagangan yang modern, yang nantinya berpengaruh pada perkembangan kota di Indonesia. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa VOC tidak hanya datang untuk berdagang, tetapi juga menciptakan sistem kolonial yang menindas rakyat Indonesia dan berpengaruh sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.